Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang ukuran penyebaran data. Nah, jadi data itu setelah kita susun, kemudian kita cari nilai min, median, modus, kuartil, dan juga desil. Kemudian bisa kita cari untuk penyebaran datanya, yang dimana untuk penyebaran materi pada penyebaran data itu kita bisa melihat nilai-nilai yang akan kita cari. Yang pertama itu adalah jangkauan data, kemudian adalah jangkauan interkuartil, kemudian adalah simpangan kuartil, kemudian simpangan deviasi, varians atau simpangan baku. Oke, jadi nilai-nilai ini yang akan dicari pada materi tentang ukuran penyebaran data. Oke ya. Nah, jadi yang pertama kita masuk ke dalam rentangan atau jangkauan. Yang pertama untuk jangkauan R. Nah, ini juga sudah sebelumnya ya. Untuk mencari nilai jangkauan adalah X max dikurang dengan X min. Yang artinya adalah nilai terbesar dari sebuah data dikurang dengan nilai terkecil dari sebuah data. Misalnya ada data seperti ini. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Untuk mencari nilai R berarti nilai terbesar itu adalah 6, kemudian nilai terkecilnya itu adalah 1, berarti tinggal kita cari adalah 6 dikurang dengan 1. Sudah. Nah, kemudian jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil di sini adalah rumusnya adalah Q3 dikurang dengan Q1. Sudah. Lihat pada materi sebelumnya tentang ukuran pemusatan data, tentang ukuran pemusatan data. Nah, disitu sudah dipelajarin bagaimana cara mencari kuartil 1, kuartil 2, dan juga kuartil 3. Nah, jadi sini untuk mencari jangkauannya berarti kita cari terlebih dahulu Q3 dan juga Q1-nya. Kemudian setelah kita dapatkan Q3 dan Q1, kemudian tinggal kita kurangkan saja. Kemudian begitu juga dengan simpangan kuartil. Berarti di sini setelah kita dapatkan nilai Q3 dan juga Q1, kemudian kita kalikan dia dengan setengah. Nah, inilah cara untuk mencari rentangan atau jangkauan. Ya, kemudian yang kedua adalah kita mencari simpangan rata-rata atau deviasi, di mana simpangan rata-rata kita buatkan dengan SR. Untuk mendapatkan SR di sini adalah sigma. Sigma dari FI dikali dengan XI dikali dengan X dibagi dengan sigma FI. Sudah? Cara untuk mencari SR adalah sigma FI dikalikan dengan XI dikurang dengan X kemudian dibagi dengan FI. Nah, di sini ada kata sigma. Berarti di sini adalah total nilainya. XI di sini adalah nilai tengah dari kelas. Oke. XI di sini adalah nilai tengah. X yang ada garis atasnya ini adalah rataan hitungnya atau nilai rata-rata dari X-nya. Kemudian FI di sini adalah frekuensi dari setiap kelasnya. Penyelesaian gimana? Oke. Berarti kita anggap ini tidak ada. Sudah, anggap ini tidak ada. Biasanya itu diberikan soal seperti ini. Kita diberikan kelasnya, kemudian biasanya tuh seperti ini. Kita hanya diberikan kelas dan juga frekuensinya. Yang ininya tidak ada. Nah, tapi di sini langsung dibuat ya. Sudah, yang ini tidak ada. Biasanya hanya diberikan ini. Berarti kita mencari kolom-kolom yang selanjutnya. Berarti kita cari 5 kolom yang ini. Kolom XI, kolom FI XI, kemudian rataan hitung, kemudian XI dikalikan dengan X, kemudian FI dikalikan dengan XI dikurang dengan X. Sudah? Berarti yang awalnya kita hanya dikasih tahu 2 kolom, berarti 5 kolom ini harus kita cari. Caranya gimana? Untuk mencari nilai XI, XI itu didapat dari nilai tengah dari kelas. XI di sini didapat dari nilai tengah dari kelas. Nilai tengah dari kelas gimana? Oke, batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi dengan 2. Oke, berarti sini kita tambahkan 41 tambah 45 itu hasil adalah 86. 86 dibagi dengan 2, 86 dibagi dengan 2 maka hasilnya adalah 43. Begitu juga yang ini, 46 tambah 50 adalah 96. 96 dibagi dengan 2 maka untuk nilai tengah kelasnya atau nilai XI-nya di sini adalah 48. Begitu juga sampai dengan yang ini, 61 kurang sampai dengan 65. Kemudian nilai XI-nya kita tambahkan 61 ditambah 65 dibagi dengan 2, maka di sini adalah 126
126 dibagi dengan 2, maka nilai tengah kelasnya adalah 63. Oke, ini cara untuk mencari nilai tengah kelas atau XI-nya. Kemudian setelah kita dapat nilai tengah kelas atau XI-nya, kemudian kita kalikan. Kalikan gimana? Nah, berarti di sini 6 kita kalikan dengan 43. 6 kali 43 kita dapatkan hasilnya adalah 258. Oke, hasilnya adalah 258. Kemudian 3 dikali 48 didapatkan hasilnya adalah 114. Kemudian 5 dikali 53 hasilnya adalah 265. 8 dikali 58 hasilnya adalah 46. Kemudian yang terakhir adalah 8 kali 63 hasilnya adalah 504. Nah, nilai FI ini kita jumlahkan atau kita totalkan, atau sigma dari FI adalah 30. Sedangkan sigma dari FI dengan FI dikalikan dengan XI, sigmanya adalah 1635. Oke, berarti di sini total nilai mulai dari sini 258 tambah 114 tambah 265 sampai dengan ditambah 504, maka didapatkan adalah 1635. Kemudian setelah kita dapatkan nilai FI, XI dan juga nilai FI, berarti kita bisa mencari untuk rataan hitungnya atau X yang memilih garis atas ini atau rataan hitungnya. Oke, caranya gimana? Sigma FI XI ini yang 1635 dibagi dengan 30. Sudah bisa kita lihat di sini. Sudah. Berarti di sini adalah 1635 dibagi 30, maka untuk rataan hitungnya adalah 54,5. Oke. Maka untuk rataan hitungnya adalah 54,5. Sudah, ini cara untuk mencari kolom pada kolom yang ke-5 atau rataan hitungnya. Kemudian, setelah kita dapat rataan hitungnya, selanjutnya kita mencari nilai XI dikurangkan dengan nilai rataan hitung. Oke, berarti sini kita kurangkan 43 dikurang dengan 54,5. Meskipun hasilnya adalah negatif, tetapi di sini kita absolutkan. Berarti tetap kita buat hasilnya adalah positif. Begitu juga dengan ini 48 dikurang dengan 54,5, hasilnya adalah sebenarnya minus 6,5, tetapi di sini langsung kita bulatkan menjadi 6,5. Kemudian 53 kurang 54,5, begitu juga hasilnya minus, tapi di sini kita positifkan. Kemudian 58 dikurang dengan 54,5, hasilnya adalah 3,5, tetap ya hasilnya sudah positif. Kemudian 63 kurang 54,5, hasilnya adalah 8,5. Oke, ini cara untuk mencari kolom yang ke-6, yaitu XI, nilai XI dikurang dengan nilai rataan hitung atau nilai X. Kemudian yang terakhir adalah kita kalikan nilai FI, dikalikan dengan nilai XI dikurang dengan X, rataan hitung. Sudah? Berarti di sini kita kalikan, nilai yang di sini ya, kita kalikan dengan sini. 6 kita kalikan dengan 11,5, maka didapatkan adalah 69. Kemudian 3 dikali 6,5, maka didapatkan adalah 19,5. Kemudian 5 dikali 1,5, hasilnya adalah 7,5. 8 dikali 3,5, hasilnya adalah 28. Dan yang terakhir 8 dikali 8,5, hasilnya adalah 68. Kemudian nilai ini setelah kita dapatkan, kita sigmakan atau kita jumlahkan. Maka di sini dapatkan nilainya di sini adalah 165. Sudah, 165. Kemudian untuk mencari simpangan rata-ratanya, balik dengan rumusnya adalah sigma FI dikali XI. Sudah, sigma FI dikali dengan XI dikurang X rata-rata dibagi dengan sigma FI. Berarti sini sudah dapat bahwasanya 165 dibagi dengan 30, maka hasilnya adalah untuk nilai SR-nya adalah 5,5. Oke, itu untuk simpangan rata-rata atau deviasi. Selanjutnya di sini adalah untuk mencari nilai varians. Oke, nilai varians rumusnya ini S pangkat 2 sama dengan sigma XI pangkat 2 dikurang dengan, ini di dalam kurung ya, sigma X di pangkat 2 kan. Oke, ini berbeda ya. Kalau yang ini X-nya di pangkat 2 kan, yang ini adalah sigma X-nya di pangkat 2 kan. Atau caranya tetap sama, hanya yang menambah kolom ini saja. Sudah, kolom ininya saja tetap sama seperti yang tadi. Kita cari dulu nilai XI-nya, kita cari nilai FI XI-nya, kemudian kita cari nilai X rata-ratanya. Sudah, berarti sini kita kurangkan XI dikurang X-nya. Kemudian di sini
nilai XI dikurang X-nya. Nilai XI dikurang X-nya di sini kita pangkat 2-kan. Berarti sini adalah 11,5 ini kita pangkat 2-kan, maka hasilnya adalah 132,25. Sudah. Kemudian 6,5 ini kita pangkat 2-kan, maka didapatkan hasilnya adalah 42,25. Kemudian 1,5 kita pangkat 2-kan, hasilnya adalah 2,25. Kemudian 3,5 kita pangkat 2-kan, hasilnya adalah 12,25. Dan yang terakhir 8,5 kita pangkat 2-kan, maka hasilnya adalah 72,5. Kemudian untuk kolom yang terakhir ini kita kalikan nilai FI di sini. Nilai FI di sini kita kalikan dengan yang ini. Berarti 6 dikali 1 32,25. Maka didapatkan hasilnya adalah 793,5. Kemudian 3 dikalikan dengan 42,25, maka didapatkan hasilnya adalah 126,75. Kemudian yang ini yang ketiga, 5 dikalikan dengan 2,25, maka didapatkan hasilnya adalah 11,25. Kemudian di sini 8 dikalikan dengan 12,25, maka hasilnya adalah 98. Kemudian yang terakhir adalah 8 dikalikan dengan 72,25, maka hasilnya adalah 55,78. Kemudian yang ini, nilai ini kita jumlahkan, kita totalkan atau kita sigmakan, maka didapatkan nilainya adalah 1607,5. Maka untuk mencari varian di sini adalah 1607,5 dibagi dengan 30. 1607,5 dibagi 30, maka untuk variansnya adalah 53,58. Inilah nilai untuk variansnya. Oke, kemudian yang terakhir adalah simpangan baku. Untuk mencari nilai simpangan baku, itu nilainya adalah S akar dari S pangkat 2. Sudah, S di sini untuk mencari simpangan baku adalah akar dari varians. Akar dari variansnya. Oke, berarti di sini kita sudah dapat nilai akar variansnya. Nilai variansnya adalah 53,8. Kemudian 53,8 ini atau nilai variansnya ini kita akarkan. Sudah, maka didapatkan untuk simpangan bakunya. Nilai simpangan bakunya adalah 7,32. 7,32. Oke, begitu kira-kira yang dapat jelaskan terkait dengan ukuran penyebaran data.